Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Mekanika, Kinematika, dan Dinamika, serta Pesawat Sederhana. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Rauda Wijana, NIM 14014211477 dari Rombel H. Dosen pengampu saya yaitu Dr. C. Sulistiorini, MPD, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Saya akan mengambil judul yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia dalam mempelajari pesawat sederhana. Terdapat istilah sebagai berikut. Yang pertama, titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifat tetap. Lalu yang kedua, titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga, titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Selain itu, secara umum, pesawat sederhana dibedakan menjadi pengungkit, bidang miring, dan katrol. Yang pertama, pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras dan dapat berotasi suatu titik tumpu. Perhatikan pada gambar berikut. Terdapat F yang merupakan gaya kuasa, titik tumpu, W yang merupakan beban, LK yang merupakan lengan kuasa, dan LB yang merupakan lengan beban. Pengungkit dapat kita simpulkan bahwa rumusnya yaitu F kali LK sama dengan W kali LB, F sama dengan W kali LB per LK. F sama dengan W kali LB per LK. Ini merupakan rumus akhirnya. Lalu pengungkit terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkit, gunting, tang, palu, linggris, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2 ya suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 yaitu gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Saat menggunakan pengungkit, sebenarnya kamu sudah mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itu disebut sebagai keuntungan mekanis. Secara matematis, keuntungan mekanis dirumuskan sebagai Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Lalu yang kedua ada bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Perhatikan gambar berikut. Terdapat H yang merupakan tinggi papan, W yang merupakan beban, F yang merupakan gaya, dan S yang merupakan panjang papan. Secara matematis, hubungan antara F, W, H, dan S dirumuskan sebagai berikut. F kali S sama dengan W kali H. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok-kelok, pisau, kapak, skrup, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur
yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit karena memiliki titik tumbuh, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contoh katrol tetap bisa kamu lihat pada gambar berikut, yaitu gambar pertama, yaitu ini. Berdasarkan gambar ini, O berperan sebagai titik tumbuh, sedangkan P berperan sebagai titik beban, dan A berperan sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB lengan beban dan OA adalah lengan kuasa. Katrol jenis ini biasanya digunakan sebagai pengerek timba di sumur. Keuntungan mekanis katrol tetap dirumuskan sebagai KM sama dengan W per H. Oleh karena besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban W, maka F sama dengan W. Artinya keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Lalu yang kedua ada katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contoh katrol bebas bisa kalian lihat pada gambar yang kedua. Berdasarkan gambar, B berperan sebagai titik tumbuh, sedangkan O berperan sebagai titik beban, dan A berperan sebagai titik kuasa. Dengan demikian, BO merupakan lengan beban dan BA merupakan lengan kuasa. Keuntungan mekanis katrol bergerak ada 2, karena beban ditopang oleh 2 tali. Katrol jenis ini biasanya dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah. Lalu yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Contoh sebagai gambar berikut yang gambar ketiga ini. Katrol majemuk ini terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Ketiga katrol dihubungkan oleh 1 tali sedemikian sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor di atas, yaitu 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, keuntungan mekanisnya 3. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.